Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949, terjadi serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI. Adanya perlawanan sporadis pada akhirnya melahirkan gagasan untuk melakukan serangan umum yang lebih besar dari segala penjuru. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim surat kepada Panglima Sudirman dan menganjurkan agar mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman menyetujui saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Wirkres 3. Panggil Overste Soeharto. Baik, Pak. Siap menunggu perintah, Pak. Toh, sebenarnya saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Lebih baik kita bergerilya terus sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional, Pak. Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat. Perjuangan rakyat semesta, Pak. Justru dengan kekuatan rakyat itu, kita usir mereka. Bukan dengan diplomasi perdamaian. Ingat toh, setiap perdamaian, mereka selalu berusaha menyusun kekuatan dan menyerang kembali. Tetapi, Pak, sekarang Belanda meninggalkan Jogja karena kalah perang, Pak. Ingin mengingatkan kita, memang ada satu persoalan terjadi ketika satu waktu Presiden Soeharto mengeluarkan pernyataan bahwa beliau yang mengambil inisiatif untuk melakukan serangan itu. Itu perkataan beliau. Dia melakukan itu setelah mendengar berita radio bahwa di PBB akan diadakan sidang. Itu pernyataan dia. Nah, lalu kemudian rupanya Pak Sultan 2 hari atau 3 hari kemudian memberikan reaksi. Dia mengatakan bahwa nanti dia mau pulang ke Jogja dan akan menjelaskan persoalan ini. Bahkan dikatakan dia akan jelaskan di alun-alun utara. Tapi nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Jadi di situ awal persoalan. Nah lalu kemudian ada 2 sumber utama saya yang menyangkut dengan ini. Yang pertama, saya punya dokumen kecil, tapi saya cari. Judulnya adalah Surat Perintah. Isinya adalah memerintahkan kepada Overste Soeharto, bukan Letnan Kolonel. Memerintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum. Istilah yang digunakannya adalah serangan besar-besaran. Itu. Tanggalnya tanggal 25 Februari 1949. Itu. Bunyinya seperti itu. Siapa yang menandatangani itu adalah Kolonel Bambang Sugeng.
yang ketika itu berposisi sebagai gubernur militer daerah Surakarta, Banyuwangi, dan seterusnya. Itu sumber saya yang pertama. Sumber yang kedua adalah laporan dari Banaran, Simatupang. Nah, ada hal menarik di situ. Simatupang menceritakan bahwa pada satu hari dia bertemu di sebuah desa dengan Bambang Sugeng. Lalu Bambang Sugeng menyatakan kepada Pak Simatupang yang ketika itu berkedudukan sebagai kepala staf angkatan perang. Bambang Sugeng mengatakan begini, apa tidak sebaiknya kita melakukan serangan ke Yogyakarta agar supaya nanti kalau Yogyakarta kembali ke kita, itu seakan-akan tidak cuma diberikan jadi ada semacam keinginan dari Bambang Sugeng untuk merebut, bukan dikasih. Itu fakta yang saya peroleh dari dua sumber itu. Nah, tetapi memang peranan dari Sultan, peranan dari Jenderal Sudirman tentu saja besar dalam posisi mereka masing-masing. Tetapi dalam tatanan ketika itu, Soeharto itu adalah penguasa Yogyakarta dalam posisi sebagai Komandan Wehrkreis 3. Dan di dalam Wehrkreis itu, maka seorang komandan berhak untuk mengatur aturan-aturan yang akan dilakukan. Seperti itu. Itu. Nah, sepanjang yang saya ketahui dan saya pernah mendengar cerita dari berbagai-bagai orang yang pernah terlibat, yang mengatur serangan itu memang Soeharto di lapangan, nggak ada yang lain. Jadi di mana sih ini, di mana pasukan-pasukan itu ditempatkan dan sebagainya, itu yang ngatur adalah Overste Soeharto atau Letnan Kolonel Soeharto. Nah, yang menarik juga di situ adalah bahwa Soeharto selalu berkonsultasi dengan Sultan, masuk ke istana dan seterusnya. Nah, Bung Fadli tadi memang saya kira ada perlu dipikirkan bahwa serangan ini dalam kerangka pemerintahan darurat. Ya, itu fakta sejarah yang tidak bisa ditolak juga. Siapa? Saya mendengar Sujatmoko pernah cerita pada saya bahwa dengan adanya pemerintahan darurat, maka kebohongan Belanda di PBB itu akhirnya terbongkar. Dan yang kedua, dengan serangan 1 Maret itu, maka juga Belanda terbongkar kebohongannya yang menyebutkan seakan-akan angkatan perang kita sudah mati. Gitu. Nah, ini hal yang saya kira memang sangat penting untuk dipahami oleh apalagi generasi muda dalam konteks sekarang. Jadi saya tidak mempersoalkan bagaimana apakah itu menghilangkan namanya Soeharto atau tidak. Yang menjadi persoalan saya adalah bahwa faktanya seperti itu. Baik. Anda mau terima atau tidak, ya fakta sejarahnya bicara seperti itu. Bagi saya tidak